Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Wulan Febriantini, guru kelas 5 dari SDN Papak Serang. Di sini saya telah mereview buku Putri Salju dengan metode Fishbone. Jumlah halaman di dalam buku ini 30 halaman. Pengarang Sinta Magdalena, tahun terbit 2015. Penerbit Lingkar Media dan diterbitkan di kota Surabaya. Tokoh cerita di dalam Putri Salju ada Putri Salju yang bersifat baik hati, ramah, suka menolong, dan rajin. Kemudian ada 7 kurcaci yang baik hati dan suka menolong, pangeran yang baik hati, suka menolong, dan setia. Namun ada juga ibu tiri yang bernama Ratu Elvira, ibu tiri Putri Salju yang kejam, jahat, iri, dan dengki, serta cermin ajaib yang bersifat jujur. Latar cerita di dalam Putri Salju ini di hutan, di kerajaan, dan di pondok 7 kurcaci. Awal mula terjadi pada saat musim salju. Di sebuah kerajaan hiduplah seorang ratu dan raja yang hidup bahagia. Namun ternyata di balik kebahagiaan itu, sang ratu menyimpan kesedihan karena ia sudah lama tidak mempunyai anak. Hingga pada musim salju yang dingin, ternyata dia mengandung anak. Setelah itu, dia melahirkan seorang anak yang sangat cantik. Rambutnya hitam, bibirnya merah, dan kulitnya putih seputih salju. Maka dinamakanlah Putri Salju. Namun setelah melahirkan Putri Salju, sang ratu meninggal dunia. Raja pun sedih. Semua penduduk merasa sedih. Beberapa lama kemudian, sang raja menikahi seorang wanita yang sangat cantik. Namun kecantikannya terbalik dengan kepribadiannya. Ibu tiri Putri Salju sangat kejam, egois, iri, dan ternyata mendalami ilmu sihir dan mempunyai kaca ajaib. Dia selalu bertanya kepada cermin ajaibnya, "Wahai cermin, siapakah wanita paling cantik di dunia ini?" Cermin menjawab, "Wanita paling cantik di dunia ini, Ratu Elvira." Ratu Elvira sangat senang. Hari demi hari Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Saat Ratu Elvira bertanya kembali kepada cermin ajaib, "Cermin, siapa wanita paling cantik di dunia ini?" Cermin menjawab, "Putri Salju." Di sana Ratu Elvira sangat marah. Dia tidak ingin kecantikannya tersaingi oleh siapapun, dan dia berencana untuk membunuh Putri Salju. Dia memanggil seorang pemburu untuk membunuh Putri Salju di dalam hutan dan mengambil jantungnya. Pemburu yang tidak bisa menolak mengikuti perintah sang ratu. Namun saat di dalam hutan, sang pemburu tidak tega untuk membunuh Putri Salju. Dia melepaskan Putri Salju dan mengganti jantung itu oleh hewan buruannya. Putri Salju lari ke dalam hutan. Dia takut, sedih dan bingung harus kemana. Hingga ia melihat pondok kecil dan dia menghampirinya. Ternyata di dalamnya terdapat 7 kurcaci. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada 7 kurcaci itu. 7 kurcaci itu merasa iba kasihan kepada Putri Salju dan dia menawarkan untuk tinggal bersama mereka. Putri Salju pun tinggal dengan 7 kurcaci itu. Sementara di kerajaan, sang ratu bertanya kepada cermin, "Siapa wanita tercantik di dunia ini?" Cermin menjawab, "Putri Salju." Ternyata Putri Salju belum meninggal. Sang ratu sangat marah mengetahui itu. Dia merencanakan untuk membunuhnya sendiri dengan tangannya sendiri. Dia merencanakan itu. Dia menyamar menjadi seorang penjual pita, kemudian menjadi seorang penjual sisir. Namun
rencananya itu selalu gagal karena Putri Salju selalu ditolong oleh 7 kurcaci itu. 7 kurcaci menasehati kepada Putri Salju, jika ada orang asing yang mengetuk pintu, jangan pernah kau buka karena itu akan mencelakaimu. Putri Salju pun menurutinya. Karena mengetahui itu, sang ratu berencana menyamar menjadi seorang nenek tua dan membawa sebuah apel yang telah diracuni. Putri Salju mengetuk jendela rumah kurcaci itu. Hai anak manis, coba ambil buah apel yang segar dan manis ini. Kamu tidak perlu membayarnya, ini untukmu. Putri Salju pun tergoda. Baru saja dia memakan 1 gigit buah apel itu, dia tergeletak di lantai. Ratu Elpira pun sangat bahagia dan senang karena dia telah bisa membunuh Putri Salju. Dia pun pergi ke istananya kembali dan bertanya kepada Cermin. Cermin, siapakah wanita paling cantik di dunia ini? Cermin menjawab, Ratu Elpira. Ratu Elpira sangat bahagia mengetahui Putri Salju sudah meninggal. Di pondok, 7 kurcaci itu sangat sedih. Mereka berusaha cara apapun mereka lakukan untuk membangunkan Putri Salju kembali. Namun usaha mereka sia-sia. Putri Salju tidak bangun kembali. Mereka tidak ingin berpisah dengan Putri Salju, sehingga mereka membuatkan peti yang terbuat dari kaca dan menidurkan Putri Salju di sana. Hingga pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran dan melihat Putri Salju. Pangeran langsung jatuh cinta kepada Putri Salju itu. Bolehkah aku membawa Putri Salju agar bisa menidurkannya dengan layak di istana? Karena melihat kesungguhan pangeran, 7 kurcaci itu mengizinkannya. Saat perjalanan menuruni gunung, peti Putri Salju tersandung oleh batu dan terguncang. Tiba-tiba keluar secuil apel dari mulut Putri Salju yang ternyata selama ini menyangkut di tenggorokan Putri Salju. Putri Salju pun terbangun. Betapa bahagianya sang pangeran, dan dia langsung memberitahu ke 7 kurcaci itu. Mereka pun sangat bahagia mengetahui Putri Salju hidup kembali. Pangeran membawa Putri Salju ke istana dan menjadikan Putri Salju menjadi istrinya. Mereka pun hidup bahagia. Sementara itu Ratu Elpira, dia mendapatkan imbalannya karena dia mengetahui Putri Salju hidup kembali. Dia ingin membunuhnya, namun saat di perjalanan dia masuk ke dalam jurang yang sangat dalam bersama kudanya dan meninggal dunia. Demikianlah cerita Putri Salju. Adapun hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut, jangan berlaku jahat kepada siapapun dan jangan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Syukuri apa yang dimiliki diri sendiri, tetap bersyukur. Berlakulah baik kepada siapapun dan dimanapun, karena apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.